belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah serta ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Ya, kali ini adalah pelajaran 2 pertemuan yang ketiga. Materinya adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Tujuan pembelajaran kita, ya nanti setelah kita belajar sama-sama, siswa dapat satu, menyebutkan contoh perilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku terpuji kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, menyebutkan contoh perilaku terpuji kepada alam sekitar. Kemudian yang keempat, menyebutkan contoh perilaku terpuji kepada diri sendiri. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk dirinya sendiri. Ya, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Kemudian akan kita lihat contoh-contoh konkret, contoh-contoh nyata dari perilaku terpuji kita, ya, kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada lingkungan. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini adalah ajaran terpuji, ya, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar anak sedang melakukan ibadah sholat, ya, ini perbuatan terpuji kita kepada Allah. Kemudian gambar anak sedang berdoa kepada Allah, ya, ini di sampingnya gambar anak sedang berdoa. Lalu lainnya apa? Ya, kita lihat. Nah, ini adalah ajaran terpuji yang dilakukan manusia kepada Allah, ya. Kalau tadi ini sudah ada sholat, kemudian ini berdoa, ini ada dzikir, kemudian memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ajaran terpuji dari kitab yang dipelajari, dari kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman perilaku manusia, supaya kita berperilaku terpuji kepada Allah. Berikutnya adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ya, kita perhatikan ilustrasi di bawahnya. Gambar anak saling bersalaman sesama teman. Ya, mungkin ini timbul masalah atau yang satu salah, itu kemudian saling memaafkan. Ini perbuatan yang terpuji sesama manusia. Kemudian yang satunya lagi, gambar satunya adalah gambar anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Ini seorang teman membutuhkan pertolongan, kemudian teman yang lain menolong. Ini adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia atau hablum minnanas. Kemudian contoh lainnya apa? Ya, contoh lainnya adalah tersenyum ketika bertemu dengan teman. Ya, bertemu dengan teman, kita tersenyum. Itu pun sudah bernilai ibadah. Kemudian mengucapkan salam kepada sesama muslim, menyayangi kepada yang lebih muda, menghormati pada yang lebih tua, menolong teman yang kesusahan. Ini adalah perwujudan ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, ya. Ini adalah kepada alam di sekitar kita, ya, baik
berupa makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Jadi kita punya lingkungan, dan itu pun kita harus melakukan perbuatan yang terpuji terhadap lingkungan kita. Ini contohnya gambar anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Ya, ini perilaku terpuji kepada hewan. Gambar anak sedang merawat tanaman dalam pot, ya, di halaman rumah. Ini gambarnya. Kemudian contoh yang lainnya apa? Contoh yang lain, ajaran terpuji pada lingkungan kita, ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, mengapa? Membuang sampah sembarangan itu di samping bisa mengotori lingkungan, ya, mengganggu pandangan. Kemudian juga bisa menimbulkan bibit penyakit, ya. Kemudian kalau dibuang di sungai misalnya, itu juga mengotori sungai, bisa membunuh hewan-hewan yang berada di sungai itu, sekaligus juga bisa mengakibatkan banjir. Tidak mengganggu binatang di sekitar kita, ya, tidak mengganggu binatang di sekitar kita. Ya, ini juga penting, kecuali kalau binatang itu berbisa, ya. Kalau binatang berbisa, apalagi masuk ke rumah kita, itu memang segera dibunuh, ya. Kalau berani, kalau tidak berarti dibuang saja. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan, ya, karena menebang pohon sembarangan sangat berbahaya. Di samping mengurangi oksigen untuk kebutuhan kita sehari-hari, juga bisa menyebabkan banjir, ya, karena air hujan tidak tertampung di akar-akarnya, meresap ke dalam tanah, tapi karena pohon-pohonnya banyak yang ditebang, jadi bisa langsung mengalir ke bawah, bahkan membawa tanah jadi lumpur. Bisa menyebabkan banjir, sekaligus juga bisa banjir lumpur. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Ini semua adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan. Kemudian yang keempat adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Gambar anak laki-laki sedang memotong kuku ini, dan gambar di sampingnya adalah gambar anak perempuan sedang berhias mau berangkat ke sekolah. Contoh lainnya, makan teratur, berolahraga, mandi teratur, menjaga kebersihan badan. Ini adalah contoh-contoh ajaran terpuji yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Kemudian, apa manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang pertama adalah mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Dan keempat, menanamkan toleransi kepada agama lain. Mengapa di sini ada toleransi? Karena Allah tidak hanya menurunkan satu kitab untuk umat manusia, ya. Kitab yang sudah kita pelajari ada 4. Nah, dari 4 kitab itu, sebelum Al-Quran sudah ada 3 kitab sebelumnya, dan itu untuk umat-umat lain. Ya, mereka beragama lain. Ada yang beragama Yahudi dan ada yang beragama Kristen atau Nasrani. Jadi ini juga menanamkan toleransi kepada agama lain. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.